Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di setiap salam tersimpan doa. Saya percaya ketika kita saling mendoakan, kebaikan akan kembali pada kita. Jadi, apa kabar kalian semua? Jawab salam saya di kolom komentar ya. Siapa tahu dari salah satu doa tulus, kalian semua harapan kita bisa terkabulkan. Satu ini sangat penting. Pastikan kalian menonton sampai akhir ya, biar nggak salah paham dalam cerita ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Namaku Sekar, hanya pegawai kantor. Bukan staf, bukan sekretaris elegan. Aku hanya bersih-bersih ruang. Office girl yang tidak dihargai. Setiap pagi, aku datang lebih dulu. Menyapu meja para pekerja pria, menyediakan kopi tanpa diminta. Tapi mereka sering menghinaku diam-diam. Ada yang mencemooh penampilanku. Ada yang tertawa saat aku lewat. Dan yang paling menyakitkan hati, beberapa bahkan menyentuh tanpa izin. Aku hanya diam sambil menunduk, menahan malu dan sakit dalam hati. Tak ada yang peduli air mataku. Bahkan manajer hanya memalingkan wajah. Tapi semua berubah di bulan ke-6. Saat aku tidak sengaja bertemu seorang perempuan tua di angkutan kota yang memberiku alamat dalam bisikan pelan. Ia menyebut nama Ranuela, lembah sunyi di utara kota. Katanya di sana bisa berubah nasib. Jika hati sudah penuh luka, aku mengikutinya tanpa bertanya. Sore itu aku pergi diam-diam, meninggalkan kota menuju lembah kabut. Di sana aku disambut suara lembut. Seorang dukun perempuan sudah menunggu. Rambutnya putih dan kulitnya pucat. Ia menatapku seperti membaca pikiranku, lalu berkata, "Kau tidak salah datang. Kau hanya ingin dihormati dunia. Kau hanya ingin disayang kembali, tapi semua ada syaratnya. Harus rela meninggalkan sisi lama." Aku menyanggupi tanpa ragu, dan ia menyentuhkan air ke wajahku. Saat aku membuka mata perlahan, bayanganku berubah menjadi sangat cantik. Tubuhku berubah, wajahku bercahaya. Semua pria menatap penuh kagum. Kantor menjadi tempat tak asing. Semua menghormat seolah aku ratu. Bos besar mulai menatap mataku, memberiku jam tangan dan hadiah mahal. Ia bahkan mengajakku makan malam, dan diam-diam ia mengkhianati keluarganya. Aku mulai hidup di dunia lain, dipuja, diperlakukan seperti permaisuri. Tapi setiap bulan, aku merasa lemah, tubuhku gemetar, dan mimpi menjadi gelap. Sang dukun datang lagi dalam bayangan. Katanya tumbal sudah diminta lembah, dan kali ini bukan ayam atau bunga, tapi satu jiwa yang aku kenal. Aku mulai merasa gelisah. Orang kantor satu-satu menghilang. Ada yang kecelakaan tanpa sebab. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit. Sampai suatu malam aku menangis di depan kaca kamar hotel mewah, melihat diriku dengan wajah baru. Tapi di balik itu, ada mata yang bukan milikku. Aku tahu, aku harus mencari jalan. Dan nama seorang ustadz muncul dalam mimpi. Ia tinggal di balik bukit selatan. Suaranya lembut dan membawa damai. Malam itu aku gelisah sendiri. Hidupku tampak sangat sempurna, tapi jiwaku seperti hampa kosong. Wajahku cantik, tapi hatiku dingin. Setiap malam aku tidur tidak nyenyak. Mimpi buruk datang silih berganti. Selalu ada suara memanggil lirih, dan sungai hitam yang mengalir diam. Tubuhku juga mulai melemah. Kadang demam tanpa sebab jelas, kadang dingin walau matahari terik. Seperti ada yang menghisap dari dalam. Suatu malam aku pergi sendiri, naik kendaraan tanpa arah tujuan. Mata seperti dituntun cahaya samar, hingga aku sampai ke kaki bukit. Ada musola kecil di sana. Di depannya duduk seorang ustadz. Wajahnya teduh, matanya sangat tenang, seolah sudah tahu kedatanganku. Aku langsung duduk di depannya, tangan gemetar dan mata berkaca. Ustadz itu hanya tersenyum ringan. Sudah sampai waktunya. Ia tidak bertanya siapa diriku. Ia hanya membaca ayat pelan-pelan. Udara sekitar jadi lebih hangat, dan pikiranku mulai tenang perlahan. Ia lalu berkata dengan lembut, "Wajahmu tidak palsu, tapi tertutup. Kekuatan yang kau minta bukan milikmu. Itu hanyalah pinjaman dari gaib. Kau telah menyentuh perjanjian lembah, dan lembah tidak akan berhenti meminta. Jika tidak dihentikan segera, akan ada jiwa yang terus hilang." Aku menunduk menahan tangis. Kuharap waktu bisa diputar kembali. Tapi Ustadz berkata, semua bisa diperbaiki jika ada niat untuk berhenti. Ia memintaku membawa sesuatu, air dari sungai yang pertama, tempat aku melakukan perjanjian malam, dan sehelai rambut dari dukun Ranuela. Aku bertanya,
Bagaimana mungkin Ustadz hanya menatap langit senja? Jika niatmu tulus dan penuh harap, maka langkahmu akan dijaga. Esok paginya, aku kembali ke kota, menatap kantor yang dulu kuimpikan. Kini terasa dingin dan tak berarti. Satu persatu, mereka mendekat. Para lelaki yang dulu mengejek, kini datang dengan senyum manis, bahkan membawakan hadiah dan pujian. Yang dulu berkata, wajahku kusam, sekarang berlomba memandang mataku. Yang dulu menyentuh tanpa izin, kini meminta maaf sambil berlutut. Aku hanya tersenyum dalam hati, tapi rasa dendam itu tidak hilang. Setiap pagi mereka berebut perhatian, seperti kehilangan akal saat aku lewat. Termasuk bos besar yang dulu cuek, kini memberi perhatian berlebihan, mulai mengajak makan siang rahasia, dan mengirimi pesan saat tengah malam. Sampai suatu sore yang tenang, bos memanggilku ke ruangannya. Kopi dan bunga sudah tersedia. Katanya aku berbeda dari yang lain. Kau cantik dan berkelas. Kata-kata yang tak pernah kubayangkan. Ia mulai sering menemaniku pulang, membuat seluruh kantor mulai bertanya. Awalnya aku menikmatinya pelan. Setiap sorot mata dan kekaguman, setiap hadiah dan sanjungan diam, seolah aku ratu di atas semua. Tapi malam demi malam, semakin sunyi. Tubuhku terasa makin berat, wajahku tetap cantik bersinar, tapi hati seperti dibungkus bayangan. Kabar buruk mulai beredar pelan. Satu staf pria kecelakaan di jalan, yang lain jatuh dari tangga kantor, dan satu lagi hilang tanpa jejak. Mereka yang paling sering mengejek, kini satu persatu menghilang, dan hanya aku yang tahu sebabnya. Karena aku merasakan peringatannya, dukun dari Ranuela muncul di mimpiku. Wajahnya lebih dingin dari biasanya. Katanya sudah waktunya membayar. Tumbal tidak bisa terus ditunda. Jika tidak diberi sukarela, lembah akan mengambil sesukanya. Karena janji tidak bisa dibatalkan tanpa satu harga yang dikorbankan. Aku terbangun dengan napas berat di kamar yang dipenuhi bunga mewah, tapi semua keindahan itu terasa palsu, seperti hidupku hanya pantulan semu. Aku tahu waktu sudah mendesak. Aku harus kembali ke Ranuela, membawa air sungai dan rambut dukun, agar semua ini bisa diakhiri. Sebelum seluruh kantor menjadi korban, sebelum bos besar ikut lenyap, dan sebelum aku kehilangan diri sendiri, di bawah kekuasaan pesugihan gaib, langit mendung, dan udara dingin. Aku berdiri di tepi lembah, menatap jalan tanah yang basah, dengan hati berdebar tak beraturan. 3 hari lalu aku bersumpah tidak akan menyerahkan siapapun, dan malam itu Ustadz berkata lembut, ambil rambut sang dukun sebagai kunci. Aku kembali menyusuri jalan lama, pohon tinggi berjajar seperti penjaga, sungai hitam mengalir perlahan hening, dan suara kabut membisik dalam kepala. Rumah panggung itu masih di sana, tirai bambu tertutup rapat gelap, tak ada suara dari dalam ruangan, hanya bau dupa yang melayang ringan. Aku menunggu di balik pohon, menanti dukun itu tertidur pulas. Dan saat malam semakin dalam, aku melangkah naik ke tangga kayu. Setiap langkah terasa berat sekali. Lantai berderit seperti menahan bisik. Namun dukun tetap diam terbaring. Mulutnya membaca mantra dalam tidur. Di sisi ranjang ada sisir tua, dan helai rambut tersangkut lembut. Aku mengambilnya dengan hati-hati, lalu membungkusnya dalam kain putih. Saat berbalik aku terdiam kaku. Cermin tua berdiri di sudut kamar, namun aku tidak menatap ke sana. Karena Ustadz pernah berpesan keras, jangan pernah melihat bayanganmu di tempat yang bukan milik cahaya, karena cermin hanya menyimpan tipu, dan bukan wajah yang akan kembali. Langkahku cepat menuruni rumah, meninggalkan bau dupa dan suara angin. Langit tetap mendung, tanpa bintang, dan jalan pulang terasa semakin jauh. Aku tiba di musola kecil. Ustadz sedang duduk membaca kitab. Tanpa berkata, ia memandang tenang, lalu membuka bungkusan rambut perlahan. Ia meletakkan rambut di atas tanah, lalu mencampurnya dengan tanah basah. Katanya, ini awal pemisahan ikatan, tapi belum cukup untuk memutus semua. Air sungai hitam harus dibawa dari bagian yang paling dalam, yang mengalir di balik tebing sunyi. Tempat hanya roh berani berjalan. Aku hanya menunduk pelan, langkahku belum selesai malam ini. Dan dukun itu pasti sudah tahu bahwa aku mulai membalik perjanjian. Ustadz menyerahkan kendi tanah, warnanya kusam dan agak berat. Katanya hanya ini yang bisa menampung air dari dasar sungai pertama. Langkahku dimulai menjelang subuh. Jalan setapak licin dan gelap, kabut turun perlahan dari pepohonan. Suara hewan malam terdengar samar. Ustadz tidak ikut bersamaku. Katanya jalur ini hanya untukku, karena yang mengikat perjanjian
hanya diriku dan lembah itu. Aku menuruni bukit berundak. Di sisi kanan tebing, curam sekali, dan di bawahnya sungai hitam mengalir, tapi tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Di kejauhan kulihat batu besar, tumbuh lumut hijau tua dan dingin. Dari sela-sela batu keluar air, jernih tapi dinginnya menusuk tulang. Aku membuka kendi perlahan, lalu menampung air dari celah itu. Begitu air menyentuh tanah kendi, tiba-tiba angin besar datang menerjang. Kabut menebal, menutup pandangan. Dan di hadapanku, muncul dukun. Wajahnya pucat, dan senyumnya aneh. Rambutnya terurai dan mata tak berkedip. Ia berkata, "Kau sudah lupa. Siapa yang memberimu kekuatan dulu? Kau cantik karena kami izinkan. Dan sekarang kau ingin memutus semuanya." Aku berdiri dia menatapnya. Hatiku bergetar tapi langkahku teguh. Aku hanya ingin hidupku kembali. Tanpa tumbal, dan tanpa darah lagi. Dukun itu tertawa keras dan dingin, lalu tangannya menunjuk ke arah sungai. Katanya, sungai ini belum kenyang, masih haus, dan menanti janji. Aku membisikkan doa dalam hati, dan kendiku tutup dengan kain putih. Ustadz pernah berkata, kuatkan niat. Karena niat adalah benteng terakhir. Langkah kakiku semakin cepat. Dukun hanya berdiri di tempatnya, tapi suara tawa masih mengiringi, hingga aku keluar dari jalur batu. Saat sampai di puncak bukit, langit mulai berwarna jingga pucat, dan di kejauhan musola tampak tenang, dengan cahaya lampu yang masih menyala. Ustadz sudah menunggu di depan. Ia menerima kendi dengan pelan, lalu memandangi air di dalamnya. Air di dalam kendi tenang, tapi udara mulai berubah dingin. Langit cerah seketika gelap, awan berputar di atas lembah. Ustadz hanya menutup kendi perlahan, lalu membacakan ayat yang lembut. Angin berhenti di sekitar musola, dan cahaya terang muncul di dinding. Katanya tanda dari lembah telah datang. Mereka tahu kau sedang berbalik, dan mereka tidak akan tinggal diam, karena tumbal manusia belum dibayar. Aku terdiam menunduk pasrah. Tanganku gemetar memegang kain. Wajah Ustadz tetap tenang damai. Katanya, jangan takut pada bayangan. Malam itu aku tidur di musola, tapi mimpi datang tanpa suara. Aku melihat kantor yang gelap, ruangan kosong, dan meja berantakan. Bos besar duduk sendirian, tatapannya kosong, dan tubuhnya lemas. Ia memanggil namaku lirih, tapi tidak bisa berdiri dari kursinya. Lalu muncul bayangan dari belakang. Sosok tinggi, dengan rambut panjang, bukan ustadz, dan bukan manusia. Tangannya membawa benda hitam. Aku terbangun dengan peluh dingin, dan suara ayam berkokok jauh. Langit sudah mulai memerah muda, tapi hatiku masih terasa berat. Ustadz sudah duduk di serambi. Ia menatapku seakan tahu semuanya. Katanya, mimpi itu bukan mimpi. Itu adalah pengingat dari lembah. Jika perjanjian tidak segera ditutup, maka orang-orang sekitarmu akan menderita. Karena lembah tidak pernah salah janji. Yang diminta harus tetap datang. Aku menangis dalam diam. Ingin ku lari dari semua ini, tapi jalan sudah terlalu jauh, dan air kendi sudah di tangan. Ustadz memberiku selembar kertas putih. Katanya ini hanya bisa digunakan sekali. Tulislah nama dengan niat suci, agar lembah tidak sembarangan memilih. Aku tidak langsung menulisnya, karena di hatiku masih ada ragu. Tapi satu hal aku tahu pasti, aku tidak ingin ada korban lagi. Pagi itu aku memandangi kertas, lembaran putih yang sangat tenang. Namun Ustadz berkata, ini sangat berat, karena nama yang kutulis akan mengikat. Aku berjalan keluar musola, langkahku pelan menuju batu besar. Tempat aku dulu berjanji diam-diam. Saat pertama kali masuk lembah, di balik kabut ada suara. Suara lembah yang berbisik lirih. Kau bebas memilih sendiri, atau biarkan kami mengambil acak. Aku menatap lembaran kosong. Terbayang wajah-wajah di kantor. Orang-orang yang dulu menyakitiku, tapi juga tidak pantas jadi korban. Lalu wajah bos besar muncul, dengan segala ketulusannya belakangan ini. Ia memang bersalah di masa lalu, tapi kini selalu memperhatikanku lembut. Tanganku gemetar menahan nama, ingin menulis tapi tak sanggup. Ustadz muncul di balik bayang pohon. Katanya, jika ragu maka jangan, karena kertas itu hanya sekali, dan nama yang tertulis tidak bisa dicabut. Jika memang tidak ingin korban manusia, maka jangan menulis satu huruf pun. Aku kembali ke dalam musola, menaruh kertas di atas sajadah, lalu berdoa dalam hati tenang, semoga tidak ada nyawa yang hilang. Malam datang membawa angin deras. Lampu musola berkedip pelan-pelan. Kendi yang berisi air
mulai panas. Dan dari pintu depan, dukun itu muncul kembali. Ia tertawa pelan memanggil namaku. Wajahnya tampak lebih tua dari kemarin. Katanya waktu sudah hampir habis, dan lembah butuh sesuatu malam ini. Ustadz berdiri di depan pintu, membacakan ayat dengan suara bulat. Dukun itu melangkah mundur perlahan, tapi matanya tetap menatap kendi. Ustadz lalu mengangkat kertas putih, menyerahkannya padaku dengan tenang. Terserah padamu malam ini, mau membiarkan atau menutup semua. Aku mengambil kertas dengan tangan dingin, lalu merobeknya perlahan tanpa ragu. Dukun menjerit seperti angin patah, dan kabut langsung naik, menutup langit. Ustadz tersenyum, lalu menutup kendi. Katanya kau baru saja memilih jalan berat, tapi itu juga jalan yang paling bersih. Semoga lembah mengerti, dan tidak marah. Angin malam berubah dingin tajam. Kabut turun menelan tanah musola. Ustadz berdiri dengan mata terpejam, membacakan ayat tanpa henti-henti. Aku memeluk kendi erat-erat. Air di dalamnya mulai mendidih, warna jernihnya berubah kehitaman. Seperti marah, seperti membara. Dari sisi bukit terdengar suara. Langkah berat menyentuh dedaunan basah. Lalu bayangan besar muncul perlahan. Dukun tua kini tak sendiri datang. 4 makhluk berselimut kabut hitam, mengiringi dukun dari arah lembah. Mereka tidak bicara sepatah kata, hanya berdiri menghadap Ustadz diam. Dukun berkata suara lembah kecewa, karena janji telah dibatalkan paksa. Tumbal tidak datang pada waktunya, dan perjanjian tidak ditutup dengan darah. Ustadz hanya mengangguk ringan. Katanya, semua bisa ditutup dengan taubat, asal pemilik perjanjian mengikhlaskan, dan tidak menyimpan niat di dalam dada. Dukun tersenyum lalu berbalik, tapi salah satu makhluk tetap berdiri. Mata merahnya menyala menembus kabut, dan menunjuk langsung ke arahku. Tubuhku gemetar menahan rasa takut, namun aku tidak melangkah mundur, karena Ustadz sudah di sisiku, membacakan doa dengan suara lembut. Makhluk itu perlahan memudar, menjadi asap yang ditelan tanah. Udara kembali hangat dan tenang, tapi kendi retak di dalam tanganku. Ustadz mengambil kendi dengan hati-hati, menutupnya dengan kain putih tebal. Katanya, lembah menerima keputusanmu, tapi mereka akan mengambil sesuatu lain. Aku hanya menatap tanpa suara. Ustadz berkata lembah tidak buta, ia akan mengambil bagian terdalam dari diri yang pernah membuat perjanjian. Sejak malam itu, wajahku berubah, bukan kembali jelek atau buruk rupa, tapi biasa tanpa cahaya pesugihan, dan mataku tampak seperti dulu lagi. Aku kembali ke kantor seperti biasa, orang-orang tidak lagi menatap penuh kagum. Bos besar kembali pada keluarganya, dan aku mulai hidup dari awal kembali. Tidak ada yang tahu perjalanan ini. Semua hanya terlihat seperti biasa, tapi di dalam hatiku, aku sadar bahwa harga dari pesugihan adalah jiwaku sendiri. Hari-hari terasa lebih sunyi. Aku kembali ke rutinitas lama, membersihkan kantor dengan tahan sendiri, tanpa pujian, tanpa sorotan mata. Mereka yang dulu memujiku, kini seperti tak mengenalku lagi. Tak ada yang memanggil lembut, tak ada yang memberi hadiah rahasia, tapi aku merasa lebih tenang, karena tak ada jiwa melayang, karena tak ada mimpi penuh darah, karena aku bebas dari janji lembah. Ustadz sering datang setiap sore, membawakan makanan dan nasihat ringan. Katanya kesederhanaan akan menyembuhkan apa yang pernah dirusak oleh kekuatan gelap. Kadang aku masih terdiam lama, menatap cermin musola tanpa bayangan, berharap bisa melupakan semua jejak. Tapi di dalam dada, masih ada bekasnya. Suatu malam aku bermimpi hening. Aku berada di tepian lembah, tanpa kabut, tanpa suara dukun, hanya angin yang menyentuh perlahan. Tiba-tiba air mengalir deras dari celah tanah yang retak, dan suara lembut berkata lirih, kami tidak marah, kami hanya mengingat. Aku tidak menjawab apapun, karena hatiku sudah bukan milik mereka. Lalu muncul cahaya dari kejauhan, dan Ustadz berdiri, memanggil pelan. Ia membacakan doa panjang, dan tanah lembah kembali tenang. Aku terbangun dengan peluh dingin, tapi tidak ada rasa takut di dada. Di pagi hari, aku ke musola, menemui Ustadz yang sudah menunggu. Ia berkata malam tadi adalah tanda bahwa lembah telah melepaskan sepenuhnya. Tapi katanya jangan pernah sombong, karena gaib tidak mengenal lupa. Hanya yang menjaga niat baik, yang akan terus dijaga oleh langit. Aku mengangguk menahan haru, lalu menatap kendi yang sudah kosong. Tak ada lagi air gaib di sana, hanya tanah dan retakan lembut. Kini,
Aku melangkah pelan-pelan, meninggalkan musola dengan hati baru, bukan untuk mengulang cerita kelam, tapi untuk memulai hidup dari dalam. Langkahku perlahan menuruni bukit, udara pagi terasa lebih hangat, burung-burung mulai bersuara lagi, dan matahari menyentuh lembut tanah. Kendi kusimpan di balik kain, retaknya menjadi kenangan sunyi, bukan sebagai luka masa lalu, tapi sebagai tanda pernah tersesat. Aku pulang ke kota kecil, tempat kantor dan dunia lamaku, tempat di mana dulu ku bersinar. Tapi kini kulihat dengan mata berbeda. Tidak ada lagi tatapan iri, tidak ada lagi godaan dari atas. Aku hanya perempuan biasa kini, yang belajar mencintai hidup sederhana. Aku kembali bekerja sebagai pelayan, membersihkan ruangan dan menyeduh kopi. Tapi ada kedamaian dalam setiap gerak. Karena tidak ada lagi beban gaib. Orang-orang di kantor heran. Wajahku tidak semencolok dulu, tapi tetap ada ketenangan dalam sorot, dan mereka mulai menghormatiku dalam diam. Suatu hari bos besar datang, menatapku lama, dengan tatapan bersalah. Ia hanya berkata, "Maaf jika dulu terlalu jauh." Aku tersenyum kecil dan mengangguk, karena aku sudah memaafkan dalam doa, lalu kembali melanjutkan tugasku, tanpa dendam, tanpa harapan berlebih. Di malam-malam yang sepi, aku sering duduk di serambi rumah, membaca doa dengan suara lirih, dan mengingat setiap pelajaran dari lembah. Ustadz masih sesekali menghubungi, menanyakan kabar, dan memberiku semangat. Katanya hidup baru itu seperti tanah, harus disiram dengan sabar setiap hari. Aku percaya pada kata-katanya, karena bukan hanya wajah yang berubah, tapi hati dan niat di dalamnya yang menentukan arah pulang sebenarnya. Kini aku berjalan bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dikagumi orang, tapi karena ingin hidup tenang, tanpa tumbal, tanpa pengorbanan hitam. Lembah telah melepaskan genggamannya, tapi bekasnya akan selalu jadi pelajaran tentang bagaimana kekuatan bisa menipu, dan bagaimana cinta dunia bisa membutakan kecantikan yang datang secara tidak wajar. Kekayaan yang hadir dengan syarat rahasia, semua itu akan selalu menyisakan harga, dan kadang harga yang dibayar adalah jiwa kita sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh godaan, tapi tidak ada yang lebih mahal daripada kehilangan kendali atas diri sendiri, hanya karena ingin diakui atau dicintai. Jangan pernah tergoda jalan pintas, karena jalan cepat tidak selalu aman, dan segala perjanjian yang tampak menguntungkan akan menuntut balasan jauh lebih besar. Jika pernah merasa terjebak, segera cari jalan pulang. Masih ada cahaya untuk mereka yang ingin kembali, masih ada pertolongan untuk yang mau berubah. Hidup sederhana bukan berarti kalah, kadang justru itu yang paling bernilai, karena yang penting bukan siapa kita di mata orang, tapi bagaimana hati kita di mata Tuhan. Cerita ini sepenuhnya fiktif. Nama tokoh, tempat, dan kejadian telah disamarkan dan tidak merujuk pada siapapun atau wilayah manapun secara langsung. Jika terdapat kesamaan nama atau kemiripan peristiwa, itu murni kebetulan dan tidak disengaja. Tujuan cerita ini bukan untuk menyinggung pihak manapun, melainkan sebagai hiburan dan bahan renungan bersama. Semoga bisa diambil hikmahnya dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menyesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan.